Akibatnya menjadi tidak paham. Apa yang mereka tidak paham? Dia berperang di dunia karena dunia. Karena mempertahankan tradisi, karena mempertahankan kejahiliannya, dengan mempertahankan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hal yang ciptakan kita adalah Allah. Jadi yang harus kita bela adalah Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Nah, mereka tidak berpaham demikian sehingga mereka bisa kalah. Nah, itu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kenyataan hidup sekarang, kenapa umat Islam bisa kalah dengan orang kafir? Pertama, karena memang banyak orang kafir. Kekuatannya memang lebih luar biasa kelihatannya. Yang kedua ini yang menjadi fondasi. Karena orang-orang beriman sudah lemah senjatanya, sudah lemah jasadnya, hitungannya, kesabarannya, keyakinannya. Dia juga berperang bukan karena Allah, berperang karena kebangsaan. Nah, ini apa lagi? Itulah sebabnya maka umat Islam banyak yang kalah. Ya. Dari ayat ini ulama memberikan penjelasan bahwa kalaulah musuh itu, orang kafir itu 200, kita 100, tak boleh lari. Ya, tidak boleh tinggalkan, mesti lawan. Nah, kalau keyakinannya kuat, Allah memberikan kesabaran. Kalau kesabarannya kuat, Allah berikan pertolongan. Nah, pertolongan Allah bisa kenyataan, bisa tidak kenyataan. Apa maksudnya kenyataan? Menang benar. Ya tidak kenyataan, dibunuh, tapi diberikan pertolongan masuk surga. Masih ada lagi pertolongan yang luar biasa seperti itu. Cuma tidak kelihatan. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa tidak kelihatan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar mencoba kamu siapa di antara kami yang terbaik amalnya. Karena kalau seandainya orang kafir itu bisa kalah terus tanpa ada kemenangan, tidak ada perjuangan dia itu melawan lagi. Agar dipilih liyamizal khabitha minat thayyib. Agar Allah membedakan di antara yang baik dengan yang jahat. Nah, jadi sehinggalah seperti itu. Kenyataannya perjuangannya kalah, seperti Sayyidina Hamzah dibunuh, tapi tetap perjuangannya berhasil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sinilah timbul kesabaran. Karena dia hidup mulia, mati syahid. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan apa? Orang-orang kafir tidak paham, karena pemahamannya ada tapi salah. Kenapa salah? Karena perjuangannya bukan karena Allah. Singkat. Al-ana khafafallahu ankum. Dan sekarang Allah telah meringankan daripada kamu. Ringan apa? Dengan perbandingan. Kalau dulu, kalau 10 orang kafir, 1 orang muslim, tak boleh lari. Harus lawan. Nah, sekarang apa? Allah meringankan. Kalau 1 lawan 2 saja, bukan lawan 10. Ya, kenapa Allah sudah mengetahui? Karena sudah terjadi kelemahan iman umat Islam. Masih ada imannya, tapi sudah lemah. Sehingga kesabarannya juga kurang. Sehingga karena kurang, Allah tahu, maka dia berikan perbandingan 1 lawan 2, bukan 1 lawan 10 lagi. Dengan penjelasan dari aku minkum, apabila ada dari antara kaum sekalian 100 sabiratun yang sabar, sebagian penjelasan tadi, dapat mengalahkan 200. Wa iyakum minkum alfun, dan apa? Jika ada dari antara kamu 1000, dapat mengalahkan 2000. Tapi ini juga bismillah. Nah, kalau al-Mizzi kan bisa menang, maksud menang di sini, menang kenyataan. Karena apa? Karena kalau berbicara menang hakikat, umat Islam tak pernah menang, tak pernah kalah, menang terus. Walaupun 1 lawan 1000, menang juga. Ya, 1 lawan 1000, menang juga.
Kenapa kalau dia dibunuh masuk surga? Kan inilah kemenangan yang luar biasa. Subhanallah. Nah itulah senantiasa mau diingat. Ya, dalam husnain. Nah, kalau tidak demikian, ya susah perjalanannya. Ya, jadi perjuangan Islam perjuangan umat Islam tidak pernah gagal. Terus menang. Ya, dengan catatan Al-Quran, ihdal husnain. Salah satu dari dua kebaikan. Apa salah satu dari kebaikan? Ish kariman atau mut syahidan. Hidup mulia kan suatu keberhasilan itu. Mut syahidan atau mati dalam keadaan mati syahid. Mana lebih tinggi derajat ish kariman atau mut syahidan? Mana lebih tinggi? Jauhnya lebih tinggi mut syahidan. Karena kemuliaan di dunia punya batas. Ya? Kemuliaan di dunia punya batas. Kalau di akhirat, Allahu Akbar, prajuritnya saja bercita-cita mau kembali ke dunia untuk dibunuh lagi. Saking tingginya nilai para orang mati. Bagaimana pendapatmu? Seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada. Prajuritnya saja tidak berbanding dengan jenderal. Pangkatnya itu di akhirat. Jenderal-jenderal dunia dibandingkan dengan prajurit mati syahid di akhirat lebih tinggi nilainya prajurit di akhirat. Bagaimana pendapatmu terhadap Sayyidina Hamzah? Kenapa kita selalu mengingatkan Sayyidina Hamzah? Karena mereka dicencang-cencang, dibunuh, ya, tetapi tetap dia berhasil karena Rasulullah SAW kan Rasulullah mengatakan pasti benar kan? Percaya tak? Nah, percaya. Tak percaya, bahaya itu, farku diman itu. Nah itu, makanya kemarin kita menjelaskan tentang pemahaman asasi itu perlu benar-benar ditancapkan mata kita. Sehingga setiap kita berbicara selalu kembali kepada dasar itu. Percaya tidak kepada Rasulullah? Percaya. Kalau percaya, berarti pasti Sayyidina Hamzah ini orang berhasil. Karena Sayyidus Syuhada. 1000 jenderal tidak menang. Nah, 1000 jenderal tidak menang dibandingkan dengan Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada itu. Jadi apa namanya? Apa tadi? Kalau apa? Ada dari kamu 100 yang sabar dapat mengalahkan 200 dan jika ada 1000 dapat mengalahkan 2000 biiznillah dengan izin Allah. Jadi kalau Allah mengizinkan bisa menang pada nyatanya. Kalau Allah yang mengizinkan tidak, tetapi Allah tidak menganiaya. Nah itu enaknya itu. Tidak aniaya, kenapa? Kalau kita di dunia ini bisa menganiaya. Karena bisa kita kalahkan satu, menangkan satu. Kita tidak bisa memberikan apa-apa yang dikalahkan, ya kan? Tapi Allah tidak. Engkau menang, dapat dunia. Dan dapat kehormatan. Mati, dapat akhirat. Jadi tidak pernah Allah menganiaya. Walaupun dia memenangkan kamu pada nyatanya, atau mengalahkan pada nyatanya, tetap Allah tidak menganiaya. Kenapa? Karena di balik sana ada surga yang menanti. Bagaimana itu surga? Sedikit renungan. Rasulullah telah bersabda, ya, apa namanya itu? Rasulullah dan cantiknya saat wakas itu di surga lebih afdal dari dunia dan segala isinya. Cantik itu ya, suatu benda yang digunakan memukul.